Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas sebuah video mengenai teori perbandingan politik. Sebagai pengantar, teori perbandingan politik adalah sebuah cabang ilmu politik yang mempelajari perbandingan antara sistem politik, kelembagaan, dan proses politik di berbagai negara. Saya akan menyajikan video perbandingan mengenai sistem pemerintahan presidensial di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Beberapa alasan mendasar mengapa saya tertarik membahas sistem pemerintahan presidensial. Apakah ada aturan baku atau sistem regulasinya? Setidaknya berorientasi pada sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat. Namun, dalam praktiknya sistem tersebut cenderung mengikuti kondisi struktur sosial politik budaya yang ada di masing-masing negara. Saya memilih Indonesia dan Iran untuk dibandingkan setidaknya berdasarkan beberapa faktor. Pertama, terkait dengan sejarah pergolakan di masing-masing negara. Indonesia pernah mengalami masa reformasi dan Iran juga mengalaminya periode revolusioner. Kedua, Indonesia dan Iran sama-sama negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan Iran menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kehidupan bernegara. Sementara di Indonesia, nilai-nilai Islam belum sepenuhnya dianut dasar negara. Mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk baik dari segi agama maupun budaya. Ketiga, Indonesia dan Iran sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, Indonesia dan Iran bisa menggabungkan keduanya sistem pemerintahan presidensial dengan kondisi struktural, sosial, politik, budaya yang ada di setiap negara. Perbandingan ini menggunakan pendekatan modern dengan metode historis yang berasumsi bahwa perbandingan politik harus memperhatikan peran faktor-faktor kontekstual seperti budaya dan sejarahnya, serta aktor politik yang digunakan untuk mempelajari perubahan politik dan perkembangan di masa lalu untuk memahami kondisi politik saat ini. Akibatnya, terdapat perbedaan penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Iran dalam beberapa indikator. Hal ini sangat beralasan karena sistem pemerintahan di suatu negara harus beradaptasi dengan kondisi sejarah sosial politik yang ada, baik di Indonesia maupun Iran. Dalam sejarahnya, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial sejak era Presiden Soekarno. Hasil pemilihan umum pada tahun 1955 yang tidak menghasilkan partai dengan suara mayoritas menjadikan stabilitas politik di Indonesia bergejolak. Hal ini akhirnya menjadikan Presiden Soekarno pada saat itu memutuskan untuk mengeluarkan sistem pemerintahan presidensial atau biasanya disebut dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno yang dituangkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, kawan-kawan, dalam dekret tersebut banyak poin yang disampaikan, salah satunya terkait dengan kembalinya negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran Dewan Konstituante. Dalam perjalanannya, demokrasi terpimpin mengalami banyak kendala dan dinamika. Puncak dari itu semua, yakni terjadinya peristiwa G30 SPKI dan peristiwa-peristiwa lainnya, yang akhirnya mengharuskan Presiden Soekarno terhenti dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto dalam pemerintahan presidensial tetap digunakan, tetapi banyak prinsip yang tidak digunakan atau diabaikan, seperti terkait pemilihan umum yang harusnya langsung, tetapi dilakukan melalui parlemen dengan berbagai manipulasi, karena orang-orang di parlemen sendiri merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Dan masa jabatan Soeharto lebih dari 5 tahun atau 32 tahun dengan 7 kali pemilihan. Kondisi semacam itu yang akhirnya ditentang oleh banyak pihak bahwa sistem pemerintahan presidensial sangat menghendaki prinsip pembagian kekuasaan, bukan pemusatan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Iran juga merupakan pemerintahan presidensial. Nah, di Iran juga diterapkan sistem Islam, mengingat dalam sejarahnya Iran termasuk dalam sejarah salah satu negara kekaisaran Islam, yaitu Persia. Dalam sejarahnya, Iran berperan melalui masa-masa perang revolusi Iran atau yang biasa disebut dengan Perang Teluk Persia yang mengakibatkan perpecahan antara Iran dan Irak. Revolusi ini merupakan hasil suatu protes akumulasi ketidakpuasan rakyat Iran terhadap kebijaksanaan Syah, baik di bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya. Pasca revolusi dan perang tersebut, Iran merubah bentuk negaranya menjadi Republik Islam pada tahun 1979 atau semenjak Iran dipimpin oleh Muhammad Reza Pahlavi dari dinasti Syah. Dalam perjalanannya, dinasti Syah runtuh akibat pengaruh Amerika Serikat dan juga sikap pemerintahan Iran yang represif, kooptasi, dan diktator. Undang-Undang Republik Islam Iran disebutkan bahwa Iran adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan masa jabatan presiden selama 4 tahun dengan 2 periode atau 2 kali dapat terpilih.
Dalam praktiknya, sejak pemerintahan presidensial digunakan, Iran mengalami berbagai dinamika yang mengharuskan sistem pemerintahan presidensial disesuaikan dengan kondisi sejarah sosial politik yang ada di Iran. Praktiknya, penggunaan sistem pemerintahan akan mengalami dinamika dan pergolakan dalam suatu negara. Hal tersebut sangat lazim terjadi. Salah satu alasannya adalah karena penyesuaian dengan dinamika sosial politik yang ada di suatu negara. Dalam kasus Indonesia dan Irak, dapat dilihat dan dianalisis lebih mendalam mengenai proses dan dinamika penerapan sistem pemerintahan presidensial saat Indonesia pasca reformasi dan Iran pasca revolusi. Nah, sekarang masuk ke dalam perbandingan sistem pemerintahan presidensial dalam ketatanegaraan antara negara Indonesia dan Iran. Apa saja sih indikatornya untuk membandingkan suatu negara? Nah, Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dan mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, yaitu melalui reformasi pada tahun 1998. Pasca reformasi 1998, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan salah satu tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Konstruksi yang dibangun sejak awal dengan menjalankan sistem pemerintahan presidensial khas Indonesia. Salah satu konsekuensi dari amandemen tersebut yaitu posisi lembaga negara yang setara dengan tujuan penguatan prinsip checks and balance dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perkembangan Iran dan Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh momentum besar pada masing-masing negara. Momentum tersebut sangat mempengaruhi tatanan sosial politik pada masing-masing negara. Bahkan, mampu merubah sistem yang selama ini digunakan berpuluh-puluh tahun untuk diubah dengan sistem yang diyakini lebih baik dari sebelumnya. Iran mengalami momentum revolusi pada 1979 dan Indonesia mengalami momentum reformasi 1998. Salah satu perubahan yang selama ini dijadikan objek kajian pada masing-masing negara yaitu pada sistem pemerintahan presidensial di Iran dan Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial yang ada saat ini digunakan di Iran dan Indonesia merupakan salah satu hasil atau konsekuensi dari momentum revolusi di Iran dan reformasi di Indonesia. Presiden di Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi, hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan di Iran. Presiden Iran memiliki fungsi dan kewenangan seperti seorang Perdana Menteri karena kekuasaannya terbatas dan kekuasaan yang selama ini lazim dipegang oleh kepala negara, salah satunya Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang dipegang oleh Dewan Pimpinan. Bahkan, Dewan Pimpinan mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan presiden, padahal presiden tersebut dihasilkan melalui pemilihan umum. Indonesia berupaya untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan negara-negara barat, serta secara fungsi dan kewenangan tata kenegaraannya. Sedangkan Iran yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial secara fungsi, kewenangan, dan praktiknya telah condong seperti parlementer. Karena pada cabang kekuasaan eksekutif terdapat kekuasaan lain, bahkan lebih tinggi dari kekuasaan presiden. Indonesia dan Iran melakukan pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara melakukan sistem checks and balance dengan karakteristik yang sesuai dengan kondisi sosial politik pada masing-masing lembaga. Di Indonesia, salah satu fungsi utama dari lembaga legislatif yaitu melakukan controlling terhadap kinerja eksekutif. Salah satu instrumennya adalah melakukan RDP atau rapat dengar pendapat. DPR dapat memanggil eksekutif untuk dimintai keterangan dan bentuk-bentuk kegiatan lain yang merupakan bagian dari perimplementasian prinsip checks and balance. Akan tetapi, di Iran, prinsip checks and balance hanya dapat dilakukan pada level lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama, karena terdapat Dewan Pimpinan yang memiliki kekuasaan dominan, seperti seorang raja. Pada satu sisi, Dewan Pimpinan mampu menjadi pengontrol baik lembaga yang lain, namun pada sisi yang lain, Dewan Pimpinan susah untuk dikontrol oleh lembaga yang lain. Nah, kawan-kawan, setelah tadi menganalisis atau membahas indikator apa saja sih yang dapat membandingkan negara Indonesia dan Iran dalam sistem pemerintahan presidensial, maka dapat ditarik kesimpulan dengan demikian, Indonesia secara prinsip berusaha untuk menerapkan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung, pembatasan masa jabatan presiden, adanya prinsip checks and balance atau pembagian kekuasaan pada masing-masing lembaga negara, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan prinsip-prinsip lainnya yang dipandang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan Iran menerapkan sistem pemerintahan presidensial tidak murni sesuai dengan prinsip-prinsip yang selama ini digunakan atau berasal dari Amerika Serikat atau negara-negara barat. Iran melakukan pemilihan presiden secara langsung dengan adanya batasan masa jabatan kekuasaan presiden dan juga adanya prinsip checks and balance di antara masing-masing lembaga negara.
Tetapi, pada sisi lain kekuasaan presiden hanya sebagai kepala pemerintahan, karena kekuasaan kepala negara dipegang oleh Dewan Pimpinan yang memiliki kekuasaan seperti halnya seorang raja. Perbedaan dalam praktik pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial antara negara Indonesia dan negara Iran merupakan sesuatu yang biasa. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh sejarah, sosial politik pada masing-masing negara sehingga sistem negara harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut agar kondisivitas dalam pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan masing-masing negara. Nah, kawan-kawan, itulah video pembahasan saya mengenai analisis dan indikator-indikator apa saja sih yang dapat membandingkan sistem pemerintahan presidensial dalam sistem ketatanegaraan di negara Indonesia dan negara Iran. Semoga video bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.